rendezvous out itu penting banget dengan menggunakan chamber. Dan ya Pepper Rex is doing Pepper Rex thing, dimana Jing tetap with the Reina ya, dimana aimnya kita akan lihat apakah dia akan telat panas, karena Berserk menurut gue tadi telat panas, dan Jing akan kita saksikan apakah dia telat panas juga atau tidak. Cuman kalau dari segi lineup agent menurut gue Fancy lebih menarik dari segi komposisi agentnya. Ya, gue lebih suka Fancy sih sebenarnya. Seperti yang lu tadi bilang, line up-nya lebih versatile, lebih all-rounder. Sementara line up dari Peprex ini, itu line up buat ngekill. Bener-bener pengen ngasih makan Jing sama Forsaken. Jadi pengen ngandelin fragger-fragger yang mereka punya, bermain dengan lebih raw mungkin. Karena dengan dua agent ini ya, kita tahu kalau Jing sama Forsaken udah nyala, apa yang bisa Fancy lakukan. Jadi kita lihat aja. Ya oke, dan menarik, menurut gua menarik eksekusi defense nanti dari Fancy United Esports, karena ya kita tahu lah ini kan lineup agent dari Peprex bukanlah lineup agent yang bisa ngedelay juga. Kalau dari defender side-nya kayak menurut gua di sini peran pentingnya adalah Fancy, gimana cara mereka bisa menahan gempuran-gempuran Peprex yang seperti yang udah lu bilang, ini mereka akan bermain raw aim, mereka akan bermain dengan tembakan-tembakan mereka, fragger mereka. Dan itu penting, delay power yang dimiliki oleh Fancy United Esports harus maksimal. Mereka punya Aftershock, mereka punya Fault Line, ada Trade Park juga yang mungkin bisa dikomboin dengan adanya Aftershock yang bisa dikeluarkan juga oleh Bridge. Dia juga masih punya Sky Astra. Banyak banget sebenarnya delay power yang dimiliki oleh Fancy United Esports. Dan Peprex, mereka nggak terlalu punya delay power ketika ada di defender side. Mereka cuma bisa ngandelin Cypher doang dengan utility-nya dari trapwire-nya yang mungkin bisa ngedelay, tapi itu menurut gua nggak semaksimal itu. Mungkin ada paranoia ketika nanti seandainya Fancy United Esports akan masuk ke dalam set, ada paranoia untuk melakukan delay atau mungkin bisa melakukan pemotongan. Cuman menurut gua Peprex di sini kalau dari segi agent line up, Peprex tuh bukanlah Peprex itu bukanlah line up yang begitu superior sih menurut gua untuk melakukan defense. Jadi attack mereka akan sangat kuat. Dan itulah PR Fancy, gimana cara mereka bisa nahan attack-nya si Peprex semaksimal mungkin. Karena ketika switch ke attacker side, ya Peprex memang nggak bisa bermain dengan delay power, tapi mereka akan bermain dengan teori raw pick, culik gaming, drive pick, culik, apalagi punya Reina gitu kan. Tapi sekali dismiss out bisa dapetin lagi main advantage-nya 5 lawan 4, dan itu akan jadi PR untuk Fancy United Esports buat recover balik. Ya, mereka bakal lebih sering jemput bola mungkin di sini Peprex. Mereka yang bakal ngambil inisiatifnya, ngambil agresivitas. Sementara dari Fancy, karena mereka bawa dua inisiator, mereka juga harus berani jemput bola. Kalau mereka cuman nunggu-nunggu di side doang, mereka bisa aja kena sudden. Apalagi kalau udah dilatih ya line-up ini, paranoianya udah tahu arahnya harus ke arah mana. Tapi so far gue masih lebih suka Chamber dibandingkan Cypher di map ini. Kita nggak bisa ngomong banyak. Ini secara agent gue lebih suka Fancy. Tapi secara pengalaman jelas menang Peprex. Jadi ini kayaknya jadi on par nih. Mungkin bisa jadi 60-40 untuk Peprex yang tadinya 70-30. Kita lihat aja. Lu lihat. Ini belum ada angin, belum ada apa. Udah mau rush mid ini dari Peprex. Antara Jing dan juga Forsaken. Line up recon dari seorang Davai. Dan lu lihat. Kan? Hilang tuh pala langsung dari seorang Killers. Dan harusnya udah ketahuan kalau midnya tuh udah diisi. Tapi Killers justru nge-slow pick. Dan udah satu pemain, lu lihat Jing bisa ada di window, gimana ceritanya? Langsung kita lihat Devour-nya dikeluarin, Davai dapetin BMVZ. Yes, I can mampu mendapatkan Davai. Dan di sini Jing dapetin satu kill lagi. Ya ampun, langsung aja di shutdown satu persatu. Dan tiba-tiba saja menyisakan 2 lawan 1 sekarang. Nganu mas, ini scoreboard boleh di agak kepalang nih kita nih, kena Verboden nih ngelihat skillnya ya kan. Dan Spike bakal di plan ke arah side A, harusnya sih ini free Spike plan. Dan mungkin bakal di retake harusnya. Dan ini bakal jadi retake yang sulit karena waktu lama banget. Rotasinya dari arah side C ke arah side A. Haizi ini harusnya bisa dapat post plan yang enak. Aduh, kena dia recon. kena Spike Cam. Kena Spike Cam. Kena Spike Cam, Nah, ketahuan lagi. Nah lo. Ayo lo, mau lari nggak kemana? sulit. Mau lari kemana kamu adik-adik? Mau lari kemana? Langsung dijemput sama Forsaken. Buset. Itu 2 kali loh. 2 kali ngetek loh itu kameranya si Benkai.
Iya, tadi kayak lu bilang ini sulit karena rotasinya jauh gitu kayak jadi kan lu harus nyari-nyari problem-problem lagi ini di mana. Ketahuan posisinya tapi ini Jing. Ini, nah itu dia. Holy Trinity-nya kalau udah nyala, waduh, guys, susah ini Fancy. Dan seperti yang gue bilang, Peprex bakal sering jemput bola dengan line up kayak gini. Mereka yang maju, mereka yang bikin efek. Dan kita mohon maaf karena ada technical issue dari HUD-nya. Jadi kita harus nerawang-nerawang dikit melihatnya. Dinikmati saja. Iya. Namanya juga musuh tidak kasat mata ya adik-adik. Jadi kita nikmati saja. Dan ini gue nggak tahu ini siapa nih. Ini siapa tuh? Ini Forsaken gak sih? Ini kayak gak tahu tuh ini siapa tuh? Gak tahu. Oh itu Forsaken ya, Forsaken. Bener-bener kita masih lihat minimap ya. Dan Reina berarti ada dari arah Elong tuh. Udah nahan di combo sama Shock Dart. Jing bener-bener gila jemput bola lagi bos. Langsung gaspol dan akhirnya kita ngeliat Forsaken ganti ke Ghost masih bisa selamat. Masih pengen nantang tuh dengan ya ampun masih bisa dapetin kill. Wah, tapi ya saya juga sempat dapat 1 kill tapi ya mereka harus balik gitu kan. Jing memang berhasil di shutdown, ada Spectre bisa di recover sebenarnya dan udah berhasil diambil sama Esrola, tapi pertanyaannya adalah apakah bisa ditembus side dari Peprex karena Peprex mereka coba dari Peprex mereka sudah kayak mengambil kesimpulan konklusi kalau Fancy United Esports bakalan ke A, tapi kayaknya selalu bertolak belakang. Kalau tadi Peprex di episode ngiranya Fancy United itu bakal ke C, tau-taunya ke A. Sekarang ngiranya ke A, tau-taunya ke C. Dan ya ini akan jadi spike plan 3 lawan 2. Dari segi main advantage sih harusnya Peprex masih bisa mempertahankan round ini sih. Karena meskipun Forsaken darahnya udah low, tapi Forsaken bisa aja buat jadi bait. Jadi dia akan di depan duluan gitu kan. Jadi teman-teman bisa untuk melakukan refrag dan Forsaken akan melakukan pick dari defender spawn. Esrola lihat ke arah yang salah dan tentu saja akan jadi free kill oleh Benkai. Memang BMV bisa dapetin 1 kill tapi tentu langsung di refrag begitu saja oleh Mindfreak. Why Esrola ngepick ke belakang yang udah dijaga sama BMV? Pertanyaan yang bagus saudara Yanto. Saya juga memiliki pertanyaan yang sama. Ini dia udah ngelihat ke arah yang bener loh tuh. Dan gue udah kayak wah ini cakep nih, cosplaynya cakep nih. Kok dia tiba-tiba nengok ke sono ya kan? Dan ini gila sih, gue nggak ngerti sih orang keberaniannya. Nih, dia udah ngelihat. Oh enggak loh, dia emang ngelihat ke arah situ aja. Iya. Dia pertama lihat terus balik badan gitu. Terus oke, mungkin nggak ada sih, gue nggak bisa nggak ada mungkin ya. Nggak ada mungkinnya sih. Peprex 2-0 dan masih menggunakan senjata yang sama seperti ronde sebelumnya. Ya 3 sheriff coy, mereka bener-bener menjaga ekonomi mereka tetap sehat. Dan kalau kita lihat di sini 3 pemain tepatnya nahan dari arah Elong Hut. Spike masih di drop dan seperti yang tadi kita udah sempat bahas ya, mereka harus inisiatifnya harus banyak, mereka harus berani ngambil map control se-early mungkin. Karena so far mereka udah habisin 30 detik, mereka nggak dapetin apapun. Akhirnya double door baru diisi dan mereka langsung commit masuk ke dalam. Kayaknya ini bakal setup langsung ke arah side sih. Masalahnya ada trap wire, jadi informasi sudah didapatkan, ada guiding light dari arah backside-nya dan paranoianya bagus banget. Killers hanya mampu mendapatkan 1 dan BNK mampu mendapatkan kill dan BNK double kill. Forsaken masih selamat dari maut. 3 lawan 3, BMVZ mampu mendapatkan Forsaken. 2 lawan 3 sekarang. Masa iya Benkai dan Davai dengan sheriff di tangan. Masa iya boy, harusnya sih ini no chance untuk Peprex karena senjata mereka udah kalah. Post plan dari Fancy juga udah kuat. Masih ada satu star pula dari Haizi. No chance harusnya, no chance. Ya harusnya nih no chance buat diambil. Tapi let's see. Half diffuse, enggak jadi half dari Benkai. Dia lepas diffuse tersebut dan udah ketahuan artinya. Dan tapping kedua sudah dilakukan, flash keluar masih connect ke ding sempat ke arah Haizi. Tapi ya Fancy United Esports masih bisa mengamankan full barrel mereka. Tapi tadi kalau seandainya Benkai stick sampai half, mungkin bisa aja kayak main jiggle dapat single. Tarik tadi posisi dari Haizi udah kena ding 24 HP. Tapi ya sulit sih memang sih, hanya bermodalkan sheriff dan juga Spectre doang tadi dari Peprex. Dan inilah replaynya menurut gue, tapi tadi terlihat mengerikan dengan adanya paranoia yang keluar kena ke temennya sendiri. Di arah saya kalau nggak salah itu CS Icons kayaknya tadi masuk dari Garage kena paranoia.
Oh nggak, sorry, my bad. Rex yang punya main, my bad guys. Saya halu hahaha Parpale, dimana sudah ada spike cam yang ditaruh ke arah garage. Dan sudah ada Forsaken yang akan nge-pick dengan operatornya. Jing dapat satu kill, memang kena terutama killer sapi. Langsung di-trade balik oleh Forsaken. Sudah ada fault line, terkena recon dan masih bisa escape dengan adanya bantuan smoke atau nebula yang dikeluarkan tadi dari Haizi. Buset, ini A-nya udah di shutdown ya, totally dengan hadirnya operator dari seorang Forsaken. Tapi dia bakal repost kayaknya, bakal main ke arah side B. Udah tempat, jadi approach yang berbeda untuk mencoba mendapatkan kill. Bukan untuk nge-shutdown satu side. Dan ini B-nya udah di crossfire. Ada trapwire dari arah sebelah kiri. Dan Haizi sisa 2 smoke doang. Forsaken bakal ngambil angle agresif justru. Ketika star itu ditaruh, miss the shot. Dia updraft. Dan ada fault line, terkena trapwire. Forsaken dapetin 1, tapi BMVC dari sisi kanan mampu mendapatkan refract. 3 lawan 2 sekarang Spike akan di-plan. Akan mencoba untuk main retake, nampaknya di sini 3 pemain tersisa dari Peprex. Rolling Thunder keluar, tapi justru Enkem dapetin kill. Rolling Thunder ke arah yang salah, bakal disetengahin. Oh, nice neural theft. Sudah mampu mendapatkan informasi dan bakal di-stick. Bakal di-stick. Masa iya? Ke-defuse? Dapat. Oh, dapat. Defuse dapat. Ya ampun. Aduh, geli. Kaki gua keringetan, sumpah. Aduh. Wah, ini lu lihat betapa agresifnya Forsaken. Lu lihat itu udah ketahuan loh dia ada di situ. Dia nembusin starnya dan dia justru go for the pick, bukannya alih-alih nungguin temannya retake. Itu emang playstyle-nya Forsaken udah. Dan udah. Rolling Thunder-nya sayangnya tadi ke arah yang tidak tepat ya. Dan 3-1 untuk Peprex. Wah, gila itu Benkai sih. Big balls move. Iya, itu gila sih, di stick loh, nggak di half, di stick. Whatever it takes, pokoknya apapun yang terjadi tetap di stick. Tapi udah ada 1 smoke ke arah garage dari Mindfreak untuk membuat pemain dari Fancy United Esports tuh kepikiran dan nggak berani untuk ngambil double door-nya. Dan oke, Fancy United Esports masih bermain default, masih bermain di belakang di area attacker spawn, nggak mau terlalu jauh dulu maju karena masih mau cari informasi, menunggu paling tidak adanya pemain Peprex yang jemput bola, yang sering menjemput bola, yaitu Jing sebenarnya. Tapi Jing di round ini nggak mau jemput bolanya, dia akan bermain lebih sabar. Dan 1 jiggle yang dilakukan oleh Davai mendapatkan informasi bahwa pemain-pemain dari Fancy United Esports sudah mulai bergerak ke arah SI. Sudah ada Blast Storm diaktifkan dari Forsaken. Akan coba nge-pick, terkena flash, masih bisa di-dodge supaya flash tersebut 1 kill gak akan didapatkan. Killers yang berhasil dapetin kill tersebut, terkena Gravity Well, flash kedua datang, tapi S-Rolla udah berhasil masuk ke dalam side dari A-Short, membuat menjadi 3 melawan 5. Dan ini akan menunggu pemain dari Fancy United Esports coba akan ada yang agresif untuk nge-push ke arah defender spawn, karena kayaknya Peprex akan melakukan saving. Karena ini udah situasi yang sulit untuk di-retake, spike-nya udah kepasang, post plan udah siap, dan kalah jumlah pemain dari Peprex. Ya, emang karena ronde sebelumnya mereka menang rasa kalah ya. Mereka drop 5 pemain, mereka nggak punya tabungan sama sekali, sehingga mau nggak mau ya ada beberapa pemain yang terpaksa main pakai Sheriff. Forsaken mencoba nge-pick, tapi itu bad timing banget. Respon dari Fancy bagus. Menurut gue flashnya dari BMVZ ini ngeselin banget ya. Apalagi fault line-nya. Davai juga nggak kena tadi tembakannya. Dan Fancy ini pertanda bagus karena mereka bisa menangin ronde-ronde default, ronde-ronde setup yang simple, sederhana, tanpa harus nge-clutch repot-repot. Jadi Peprex terkejar sekarang 3-2. So far sulit ya kalau lagi-lagi kalau Peprex nggak jemput bola, mereka yang kena press di dalam side, mereka ini nggak punya holding power yang kuat. Mindfreak ini cuma bisa nge-smoke, paranoia, that's it. Nggak bisa ketahan sampai bener-bener totally shutdown kayak Astra yang punya Gravity Well atau bahkan Nova Pulse. BMVZ punya flash, Sky punya flash. Jadi holding power Fancy ini di defender menurut gua akan sangat-sangat mengerikan kalau misalkan tepat sasaran. Cuman ya kita lihat aja karena Peprex juga punya 2 duelist untuk bermain di attacker nanti. Tapi sekarang di defender side Peprex masih punya PR yang lumayan berat karena dengan agent line up kayak gini ya they play for duel. Mereka nggak main untuk pakai gameplay yang repot-repot, main aim aja udah. Ya karena ya bener kayak yang udah kita bahas tadi pas di pre-match, dimana ya holding power dari Peprex nggak kuat. Jadi kayak mereka sesekali harus jemput bola ya, tapi jangan sampai terlalu sering juga, karena kalau terlalu sering tentu saja akan terpatahkan begitu saja. Dan Forsaken
mengambil angle di arah short dan dia akan nge-follow drone tapi Jing langsung dengan Empress yang berhasil dapetin satu kill tapi dia nggak dismiss out dan Forsaken nggak check angle, berhasil ditumbangkan begitu saja. Seekers juga keluar sekarang dan sudah berhasil dihancurin ubur-uburnya dan Bengkai akan keluar dari smoke dapetin satu kill ke arah Esrola. Ada satu rifle yang bisa di recover sebenarnya, tapi apakah retake ini bisa dilakukan karena BMVZ? Darahnya udah begitu low, darahnya udah low banget. Ini mungkin bisa aja untuk diamankan, tapi udah coba untuk di-heal lagi sama Yes I Can dan bermain post plan dari arah mid. Smoke tentu saja keluar dan apakah akan ada utility untuk melakukan post plan? Di tap dulu spike-nya. Gravity Well sudah dijalankan tapi Bengkai akan nge-push bertemu dengan satu pemain tapi satu lagi pegang skill lagi megang utility. Terkena flash juga posisi dari David tapi nice backup dari Mind Freak. Backup yang begitu manis dan spike-nya masih bisa di-defuse dan Pepper Rex melakukan retake yang cenderung rapi menurut gua. Karena BMVC tadi lagi megang util dan terkena flash dari David tapi backup dari Mind Freak langsung nge-shutdown dua pemain terakhir dari Fancy United Esports. Ya itu Mind Freak step up dengan sangat luar biasa. Ini gue ngeliat Davai udah kena ini ya, kena death sentence dan justru Davai jadi bait. Karena kita lihat dua pemain tadi langsung kayak buru-buru. Davai buta. Mereka double swing. Iya. Mereka nggak nyangka kalau Mind Freak udah standby di sana. Jadi big step up dari seorang Mind Freak untuk mendapatkan ronde tadi bagi Peprex 4-2. Langsung full buy. Ini dia yang akan menentukan laju ekonomi kedua tim. Kalah di sini, dari siapapun yang kalah mungkin akan terpaksa untuk mid buy di next round. Nah, Bengkai bakal lagi-lagi big balls main di dalam smoke-nya sendiri, mampu mendapatkan satu kill. Killers tumbang. 4 lawan 4 sekarang. Main begitu agresif di sini Peprex. Gak takut mati sama sekali dan paranoia dari Mind Freak, satu pemain dan langsung leer. Oh, bad leer dari seorang Jing, terlalu dekat dan langsung wow, Fancy. Mereka nggak ngasih kesempatan sama sekali bagi Peprex untuk berkembang. Langsung di-push. Dan di sini, Forsaken. Back dash kah? Lihat, makan. Oh my god, Forsaken. Hanya mampu mendapatkan satu kill sayangnya karena Yes I Can sudah melakukan crossfire. Peprex over agresif sih menurut gua tadi. Dan Fancy, gua suka respon mereka gimana mereka habis dapetin plan. Mereka nggak main post plan ke belakang, mereka main post plan ke depan karena mereka tahu ini ya udah tinggal nompoin aja, udah tinggal main kuantitas dan mereka tahu Peprex pasti lagi setup buat nge-flash kayak, buat ngapain kayak dan bener-bener nggak siap tadi. Forsaken mencoba untuk melakukan clutch tapi sayangnya ya nggak ngecek dengan bersih angle kanan. 4-3 Peprex terkejar kembali. Over agresif yang mulai harus dibayar mahal oleh Peprex di sini toh. Iya, di mana sekarang ya betul pertarungan ekonomi yang dimenangkan oleh Fancy United Esports karena Peprex harus melakukan eco half buy. Forsaken sudah menggunakan Marshall tapi ya Iko ini perlu respect sih karena Marshall headshot tuh tentu saja jadi one hit one die dan sudah terlihat dan dash out dari Forsaken tapi informasinya baru satu, kayak informasi yang didapatkan oleh Fancy itu cuman ada Forsaken doang dari lobby tapi masih ada Jing sebenarnya yang standby tapi apakah akan coba dicek dan kirinya oke udah kena cek ketahuan ada Jing di sana. Dan Jing langsung di positioning, gak mau berada di sana lagi dan oke, Forsaken down, ada aftershock, Nova Pulse, diusir posisi Jing benar-benar gak dikasih main dan 2 kill cepat didapatkan oleh Fancy United Esports dan langsung masuk ke arah S1. Ada Shock Dart memang berhasil connect, Shock Dart kedua datang tapi belum bisa untuk dapetin kill dan Davai coba bertahan tapi berhasil tumbang di tangan Killers dengan 3 kill cepat ke Bengkai dan juga Mind Freak. Killers line up shoot yang begitu manis. 4 sama Peprex di posisi yang tidak diunggulkan. Memang mereka lagi full buy tapi ini bisa jadi full buy terakhir mereka. Bisa dibilang mereka bisa masuk ke buy cycle-nya karena mereka tidak punya ekonomi yang begitu kuat. Berbeda dengan Fancy yang udah mulai ngebangun ekonominya. Kalaupun mereka kalah di sini, next round-nya mereka masih bisa full buy. Asli diobok-obok, Peprex nggak ada chance sama sekali. Lu lihat 4 ronde yang dimenangin sama Peprex itu semuanya dari defuse. Jadi mereka emang main retake dan lagi-lagi line up Peprex ini mengandalkan aim power banget. Kalau nggak kena ya udah begitu aja. Jadi Trailblazer ya cek sama Bengkai bakal di guiding light dash in langsung lihat ini playstyle Vietnam yang begitu cepat dan Bengkai triple kill untuk nge-shutdown. Dan seperti yang gue bilang, kalau kena ya udah Peprex menang, udah pasti karena ini line up aim banget.
Dan Benkai dengan triple kill yang gak kecek, nice bait banget dari seorang Jing yang membuat semua orang ngeliat ke arah dia. Dan Benkai sebenarnya udah kecek tapi gak bisa ke shutdown sama seorang Killers. Jemput sama Jing, langsung nge-kill. Crossfire diciptakan 5-4 dan Peprex berhasil setidaknya mengukuhkan ekonomi mereka. Sementara Fancy justru kembali tertinggal dari Peprex. Asli, Fancy ini sebenarnya solid. Attacking mereka mereka rapi dibandingkan dengan waktu mereka play in ya. Tapi ini mereka jauh lebih rapi, jauh lebih siap kelihatannya. Dari Peprex sendiri dengan line up yang lebih loose begini memang ya langsung rolling thunder dash in lagi, gila cepet banget permainannya. Gak ada ngerem gun, itu dia utility yang bagus banget dari Dritch. Tim Fancy, BMVZ flashnya on point, 4 lawan 5, eksekusi cepat langsung. Fancy ini bener-bener eksekusinya nggak pakai lama sama sekali. Davai dapat satu, Mindfreak juga dapat satu. Neural Theft keluar, Mindfreak double kill dan tiba-tiba saja menjadi 4 lawan 2. Davai juga mampu mendapatkan kill ke arah BMVZ. 4 second. Pemain yang sudah sampai langsung saja di sini startnya ke arah atas dan 4 second bahkan mampu mendapatkan headshot. Dan itu dia. Sebenarnya Fancy udah main cepat, main bagus, dapetin side, tapi well ya Peprex ngeduga. Lu lihat nggak tadi? Peprex tuh jaganya lebih ke belakang lagi toh. Mereka tahu, oh ini kalau abis post plan mereka nge-push nih. Peprex mainnya lebih jauh ke belakang lagi, jadi dijemput, ditunggu nih bolanya. Kali ini mereka yang nunggu bola. Iya, itu ya benar-benar dibaca sih. Mereka belajar dari post plan side yang sebelumnya dilakukan oleh Fancy tuh ya, mereka ngejawabnya, weh bentar ya, habis post plan pasti nge-push, mereka jaga deket, maksudnya jaga agak jauh tapi nggak terlalu jauh. Jadi kalaupun arahnya kill yang didapatkan sama Fancy itu siap untuk di-trade sebenarnya sama Peprex. Tapi Peprex memenangkan duelnya dengan baik, 3 pemain tumbang, 1 pemain berhasil di-trade memang tadi di arah garage-nya, tapi ya pada ya berhasil di-trade balik karena posisi dari Peprex itu udah begitu ready dan menjadi 3 lawan 1. Bahkan menurut gua next eksekusi dari Haizi, di mana dia tahu bahwa 4 second upgrade ke atas, dia pasang stars di sana, ngusir 4 second dari atas, cuma saya dia kena recon. Kena 1 kali reveal yang dilakukan oleh Davai dan terkena recon dan langsung di wallbang oleh 4 second yang nggak jadi nge-defuse. Dan sepertinya ada technical timeout, technical pause yang terjadi. So far sih belum gimana-gimana banget lah Jing sama 4 second. Masih so-so karena masih bisa ketahan sama setup-setupnya Fancy. Cuman di attacker pistol round itu baru kita lihat form sesungguhnya dari kedua pemain ini yang mungkin bakal menjadi ujung tombak dari Peprex. 4 second langsung jumping, nice recon, miss the shot. Itu nice recon banget. Tapi Jing, dari mana dia dapetin kill? Langsung dari BMVZ. Garage dapetin 1 kill. Killers di sini dengan Blade Storm bakal naik ke arah window. Harusnya dia dengar dan tentunya Jing di dalam smoke, kakinya baru kelihatan dikit aja. Killers langsung disikat. Dan 5 lawan 3 Davai pun pakai Hunter Fury dapetin Acerola. Dan tersisa Yes I Can dan Haizi. Apa yang bisa mereka lakukan? Ini Jing udah nahan double door. Dan mau nggak mau ya kalau mau masuk harus pakai utility flash atau mungkin Trailblazer. Mindfreak pun dapat 1 dan Jing akan mendapatkan kill keduanya di Paranoia sama Mindfreak di Uber. Dan ini udah total shutdown 6-4. Peprex akan mampu menjauhkan diri mereka sekali lagi. Betul, 7-4 dan solid round untuk Peprex. Solid round. Dan ternyata tadi Fancy United Esports beli di round itu, yang artinya round ini mereka cuma bisa force buy seadanya karena ini adalah last round. Dan ya lo kalau ngomongin ekonomi Peprex sudah nggak usah ditanya lagi karena dia juga udah last round, mereka semua masih bisa full buy dan operator juga masih dipegang oleh, jagain angle mereka masing-masing aja, kasih 4 second main di arah Elom pakai operator. Kalau emang nggak ada orang ya sisanya bisa rotate, jaga B dan juga jaga garage plus C. Itu ya gitu-gitu aja yang dilakukan sama Peprex, cuma tinggal ngadu M-nya aja. Dan ya adu M-nya so far dimenangkan sama Peprex di beberapa round ke belakang. Dan ya let's see tactical timeout seperti apa yang akan dilakukan oleh Fancy United Esports dengan spot yang sama. Oh enggak, sorry, 4 second bertukar karena dia ngisi arah Silong sekarang. Dan nice jiggle yang dilakukan oleh Killers membuat 4 second harus repositioning. Dan garage pun masuk, terkena Trailblazer, semua keluar. Tapi 4 second dia masih standby, terkena flash. Bermain di mana? Coba dicari 4 second lah, kok hilang. Nah tuh, bakal coba dicari lagi Benkai bersama dengan Mindfreak.
masing-masing mendapatkan 1 kill. 3 pemain tersisa sekarang. Esrola bertukar operator ke arah Bulldognya lagi. Planting spike belum dilakukan dan Benkai udah di arah backside dan nggak mungkin di-expect bakal main free dikasih dapetin kill lagi. Tapi Esrola berhasil menembakkan Benkai, menyisakan 1 pemain yaitu main free yang berhasil ditumbangkan oleh Esrola. Dan sepertinya tactical timeout-nya berhasil dilakukan dan Forsaken benar-benar diusir habis-habisan. Ngacak-ngacak pertahanan yang harusnya dengan line up seperti ini solid untuk Fancy. Ya karena udah kita bahas juga dari pas lineup agent selectionnya memang lineup Fancy itu sebenarnya all rounder, cuman memang lebih enak ke defender karena delay powernya begitu kuat. Dia punya Astra, punya Chamber, punya Breach, bahkan ada Sky juga sebenarnya yang bisa melakukan delay sedikit. Tapi ya let's see, 2 duelist dari Pepper Rex mungkin ini akan menjadi ya mereka udah ngisi spot yang dimana 2 tim ini punya agent lineup udah ngisi spot yang sama-sama enak. Pepper Rex tentu saja mengharapkan spot attacker dan Fancy tentu kayaknya akan berusaha di side defendernya dan ini akan menjadi duel yang menurut gua menarik, betul kata lu. Dan kita akan lihat apakah gempurannya Pepper Rex akan lebih unggul dan nice dodge fault line dari Forsaken dan akan coba langsung taking control mapnya tuh enggak jadi dari Forsaken karena di shortnya nggak menemukan siapapun. Akan coba aware di arah long karena sepertinya Pepper Rex ketika sudah melihat adanya fault line di sana dan udah mulai terbaca oleh Pepper Rex, kayaknya ini lumayan rame deh di arah SIT karena so far kalau kita lihat di minimap ada 3 pemain dari Fancy yang standby, tapi Pepper Rex akan coba untuk ngisi lagi ke arah Elobinya bersama dengan Jing. Jing akan dibiarkan mengisi ke arah Elong dan udah ke spot oleh Yes I Can. Dia punya 1 flash yang bisa digunakan tergantung timingnya karena masih ada killers juga yang berhasil menumbangkan Jing dan langsung dash out. Flash lagi keluar tapi langsung diterot oleh Forsaken dengan double kill dash. Gagal di dodge spot line-nya. BMVZ yang berhasil dapetin kill tersebut tapi masih ada Benkai dari arah A-Shore yang menumbangkan BMVZ menjadi 3 melawan 2. Side-nya sudah terekspos, bisa dipasang spike-nya dan retake situation untuk Fancy yang cenderung sulit karena kekalahan jumlah pemain dan udah ada 1 shock dart agresif yang dilakukan oleh Davai. Tapi ini nggak impossible. Kalau seandainya ada 1 kill cepat free kill dari Fancy itu mungkin saja bisa untuk di retake. Nova Pulse sekarang Gravity udah ke spot posisinya dan ada Benkai di arah Hell yang berhasil dapetin 1 kill dan last player standing yaitu Haiji harus berhasil ditumbangkan di tangan Davai. Ini menunjukkan Frenzy lagi meta banget sih menurut gua. Frenzy terlalu kuat dan itu nice double kill dari Forsaken walaupun sempat ada Bredes Momentos. Ini nih dia mau ngedodge fault line kan, cuman masih nggak keburu juga. Agak disayangkan, tapi nevertheless Benkai dan Davai masih standby. Kuat banget mereka. Benkai main bagus banget menurut gue, dia tembakannya connect semua. Tapi overall lumayan stabil performa pemain-pemain dari Pepper Rex. Sementara Fancy ya ke out aim sih tadi di pistol round. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat Forsaken pakai Frenzy dulu. Ini senjata lagi meta sih menurut gue. Dan Lear dikeluarkan, dash in langsung. Yes I Can memanfaatkan timing sepersekian detik celah dari Lear. Forsaken pun kebingungan dan Benkai berhasil keculik. Forsaken hanya mampu mendapatkan 1 kill. Shorty manja mampu menjemput kill dari arah Pepper Rex. Tapi untungnya berhasil di recover sesegera mungkin. Kalau enggak itu sih ngeri banget. Oh, killers. Masa iya? Oh, di-expect oleh Davai dan Ghost dari Davai mampu mendapatkan kill. Tapi itu ngeri banget sih. Itu shorty dari Fancy. Ya ampun. Dan itu 4 shorty kayaknya. 4 shorty dapat 3 Chengli sih. Iya, 4 shorty dapat 3 Chengli. Ini 1 Sky. Breach-nya pegang 1. Dia cuma nyumbang flash tapi Jet-nya pegang 1, Chamber-nya pegang 1 gitu. Iya, itu gila sih. Tapi untungnya ini untung bisa di recover sesegera mungkin. Karena bener banget kata lo. Karena kalau tadi main advantage ada di Fancy itu mungkin bisa di-thriftiin sih sama mereka. Dan sekarang full buy. Dan artinya bonus round yang oh enggak, Rex nggak bonus round. Mereka full buy karena udah ada 1 Predator dari Forsaken. Recon keluar ke backside, diusir dulu. Garage-nya ditutup tapi Davai akan coba masuk. Ready flash, flashnya connect. Davai berhasil ditumbangkan tapi masih ada Jing dengan double kill cepatnya. Masih ada 1 pemain dari backside tapi itu nggak masalah karena ada mind freak. Benkai pun udah dapetin 1 kill. Sisa BMVZ yang di kill oleh Jing dengan triple kill-nya. Itu tadi the nice flash dari Fancy tapi Jing
sepertinya nggak kena terlalu banyak flashnya sehingga Jing bisa melakukan trade kill dengan sangat maksimal. 10-5 skor sementara dan Fancy itu adalah full buy round mereka dan mereka artinya harus eco di round ini. Ya, ini seperti yang gue bilang. Apakah setup dari Fancy cukup untuk nahan gempuran Peprex? Kelihatan dari ronde tadi menurut gue kayaknya masih belum, kurang licik sih toh menurut gue, kurang banyak mini games yang mereka ciptakan. Sehingga ya udah Peprex gaspol aja lu lihat nih, ya kan? Dapat satu. Kayak lu dikejar Anti arwah flash. lu, anti flash ya kan? Forsaken udah siap, flash buka, lah tuh lihat ini kayak free toll banget, nggak ada. Walaupun emang ini lagi eco ya, tapi tanpa kesulitan berarti Peprex masuk ke dalam side-nya. Dan bahkan nggak beda jauh dengan Fancy waktu mereka lagi buy. Jadi udah kelar. Bisa cepet banget. Asli ini udah aim supremacy dari Peprex ini, Tritunggalnya udah nyala nih. Ini udah lagi OTW ini, lu lihat. Ini udah spray bareng. Lu geter gak sih di dalam smoke, di spraynya sama Jing sama Forsaken cuy. Mau throw di smoke juga tetap geter boy. Asli. Jadi ya udah nggak banyak yang bisa dilakukan karena chambernya menurut gue juga kurang licik, kurang berani. Gak ada ini combo-combo trademark sama Star. Itu menurut gua senjata utamanya. Lu kalau bawa Astra, trademark harus dikombo sama Star atau mungkin sama Bridge gitu bunyi flash pick. Itu yang kita nggak lihat. Jadi sedari tadi kita ngeliat default seperti ini. Lu lihat tuh, hilang itu palanya Killers lagi ngeker pakai scope, cuy. Buset, Jing. Ya ampun. Hilang palanya, boy. 4 lawan 5 sekarang. Drone dari Davai langsung dihancurkan, tapi apakah bisa menahan? Yes, I can. Ada aftershock, mampu mendapatkan Benkai, tapi dari dalam side udah mulai masuk main break, keculik Jing dapat satu, langsung dismiss out, ngambil spike, sementara masih ada Davai masuk. Ini dia Tritunggal dari Peprex. 3 lawan 2, Jing, Forsaken dan juga Davai akan mencoba untuk memenangkan ronde ini dan mendapatkan match point untuk tim Peprex. Di swing, langsung aja swing. 3 lawan 1. Acerola mencoba trigger disiplin, tapi tentunya masih ada Holy Trinity yang lainnya, itu Davai. 12-5 Peprex kembali dengan pure aim power mereka mengacak-acak tim Fancy United. Bagaikan tombak trisulanya Poseidon itu, Bray. Gila cuy. Oh shit. Itu ngeri banget, yo. Gue speechless sih. Padahal kayak masih bisa ketahan gitu kan sama Fancy. Tapi pas Jing dapat 1 kill, dismiss dapat spike, itu gila. Davai tadi dicari orang flanknya. Nih flank nih kayaknya nih di swing sama Davai sendiri, nggak perlu temen tadi. Kayaknya dia ngomong gitu. Kayak ini flank gue swing kali ya. Swing. Buset. Terlalu gila sih. Dan ya, ini adalah percobaan terakhir bagi Fancy United Esports kalau mereka nggak bisa memenangkan round ini karena Peprex sudah masuk ke titik match point. Kalau lihat tuh Slonong boy maju, trademarknya connect tapi nggak ada combo apapun, nggak ada follow up apapun. Des keluar langsung bermain dengan tour de force, sudah dihancurkan Anda punya, tapi Haizi masih bisa cari spot yang cheeky untuk bisa dapat kill. Tapi lo lihat Benkai benar-benar menghabiskan pemain-pemain dari Fancy United Esports dan ketemu satu pemain yang Benkai langsung menutup map pertama 13-5 dengan quad kill yang begitu solid. Ketika masuk ke attacker side, Peprex langsung totally different ketika mereka di defender side karena memang agent line up-nya